Asik, akhirnya dari tadi baru dapat ide konten. Ide mau ngomongin apa nih? Udah ketemu nih. Mau ngomongin 23 tahun. Ya, gimana ya? Maksudnya 23 tahun ini sebenarnya recap sih, kayak personal banget sih, recap banget di 23 tahun ini nyampe ke 20 sampai nyampe ke 23 nih ngapain gitu. Nah, ini sebenarnya nih. Jadi yang harus di highlight adalah ini adalah konten tentang umur pertama yang ada di channel ini. Oke, jadi ya gitulah ya. Ini personal blog, ini blog gue anjing gitu. Let's go. Mungkin diawali dari top hal yang dilakukan di tahun ini, di umur 22 tahun. Nah, ini sebenarnya agak aneh nih. Gini. Di umur 22 tahun kemarin, selama 1 tahun itu aku lebih banyak untuk kerja, ngedit gitu. Karena ya aku mulai kerja remote sama bosku yang ada di Australia dan ada di Singapura, itu satu pekerjaan yang sama, remote gitu. Jadi aku ngedit dari yang ya mereka lah gitu, jauh ngedit. Mungkin ada banyak kali aku main-mainnya kayak jalan sama Syahrul gitu, sama teman-teman. Tapi dan juga yang paling lumayan gar juga adalah selain ngedit, aku lebih banyak untuk mempelajari bagaimana cara bercerita melalui editing. Yang gimana aku ngurutin cerita gitu. Yang dulunya aku kayak ngedit tuh asal keren-kerenan aja gitu, yang colornya lebih bagus, yang transisinya lebih sangar, yang shotnya bisa muter-muter gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ngedit itu kayak apa ya? Gimana cara seseorang editor ini ngasih rasa kepada penontonnya, kepada orang yang dieditin ini. Misal aku kan, klienku ada beberapa orang mancing, terus orang podcast ini baru tadi berburu rusa di hutan Australia. Gimana cara ngedapetin rasa yang diharap oleh si kreator ini? Misal si kreator ini, anggap aja si Mr. William Harrison nih, si Bapak William ini kan dia berburu rusa nih, tapi dia nggak dapet rusa, tapi dia tegang, dia takut di situ kan. Kasih sound effect takut, dikasih cut yang drip cepet tap, terus dikasih cutnya ditambahin 20 frame yang harusnya tak, jadi tak. Jadi kita tuh kayak oke. Nah, kayak gitu. Jadi orang tuh nonton editan kita yang awalnya itu ngerasa kayak keren nih bro, ini keren. Tapi sebenarnya bukan itu yang diharapin ya. Ada yang pengen ngedit kayak gitu, tapi bukan itu yang diharapkan oleh kebanyakan orang, yang mana itu menyampaikan rasa gitu. Bahkan beberapa klien yang aku dapat sekarang, ada 2 yang aku dapat, mereka bukan pengen dieditin oleh kami di agensi ini untuk biar keren, tapi enggak, mereka cuman pengen mancing aja. Misalnya aku, klienku kan mancing nih, mereka pengen mancing aja, ya udah mancing gitu. Terus ya daripada mancing ini nggak jadi apa-apa nih, cuman jadi ikan pun mereka lepasin lagi ke sungai itu kan, mereka videoin. Nah, mereka pengen ngedit tapi mereka nggak ada waktu buat ngedit. Mereka nggak fun untuk ngedit, mereka funnya untuk mancing. Ya udah nih, ada orang di Indonesia nih mau dibayar murah untuk ngeditin konten gini nih bro, bayar nih $600 nih, sikat editin video gue. Nah, terus kita datang lah di situ untuk memenuhi apa yang si orang ini ngomong, pengenin gitu. Itu yang pertama tuh yang orang-orang miss tentang editor. Tapi ya kebanyakan kayak gitulah gitu. Dan mungkin di 22 tahun ini aku banyak stres tentang kerjaan. Bukan kerjaannya menekan banget sampai kayak ini stressful banget nih, aku tertekan nih kayak gara-gara ini kerjaan apa berat sekali, susah. Enggak, bukan karena itu stressfulnya, karena monoton, tau gak sih? Jadi setiap hari gitu lagi gitu, kayak itu monoton banget. Dan monoton itu kalau orangnya nggak kuat itu bisa aja bikin seseorang itu jadi stressful. Aku nggak tahu kalau kalian kayak gimana, tapi kalau di diriku kayak gitu. Misal aku hari ini berangkat jam 11 siang terus balik jam 10 malam atau jam 9 malam. Nah, itu
dari Senin sampai Sabtu stres, pulangnya malam, di jalan belum kena orang-orang macet lagi, orang-orang bego kena lampu merah, ngeblok jalan kayak gitu itu kan bikin stres juga ya. Itu yang bikin macet, yang bikin stres bro. Jadi ya di umur 22 tahun banyak stresnya, bukan stres yang stres tapi stres yang gitu ya. Mungkin kita time-nya kita next ke music, karena di umur sejak aku kayaknya dari 2020 deh, dari pandemi itu aku mulai kayak ngedengerin musik dan lagu-lagu yang agak personal ke diri. Paham gak sih maksudnya? Kayak kalau ada temanku namanya Samu, dia suka banget ngedengerin, dulu itu suka dia shoegaze, yang sampai dia punya band shoegaze juga. Itu shoegaze itu sebuah genre ya. Aku shoegaze ya gitu. Musik yang akhir-akhir ini aku denger kayak itu adalah ini bisa dibagi lagi, tergantung tiga, berangkat kerja, waktu kerja, sama pulang kerja. Nah pulang kerja nih lumayan. Nah kita hitung ke berangkat kerja dulu. Nah berangkat kerja ini biasanya ya lagu-lagu yang menyemangati lah. Biasanya aku pakai lagu-lagunya, kayak aku dikasih referensi lagu dari katanya orang Jepang yang bikin, judulnya Still Got Time. Itu kalau diputar waktu berangkat dan pulang itu rasanya beda banget. Kalau berangkat tuh kayak yo I still got a time bro gitu. Kalau pulang ya bro I still got a time for enjoying myself gitu. Kayak yang waktu berangkat itu aku masih ada waktu untuk gak telat, tapi kalau pulang aku masih ada waktu untuk bersenang-senang. Itu dalam pang gitu ya, bak guys. Terus waktu di tempat kerja, kebanyakan aku mendengarkan musik ya biasanya nostalgic sih. Aku kayak lagu-lagu lama ya, kayak Dreams, Big Bang kayak gitu. Terus paling sering sih kalau misal lagi editan chill itu aku dengerin hip hop. Itu aku dengerinnya biasanya Offset, ada Badis, itu suka banget aku Badis karena di situ ada JID juga ikut nge-rapkan featuringnya gitu. Terus kalau lagi agak editannya agak berat dikit, itu aku biasanya pakai instrumental. Nah instrumental ini Black Gaze namanya. Aku nemu waktu tahun kemarin juga, umur 22 ini aku nemuin satu musisi namanya Sadness. Nah nama penyanyinya Damian Anton Oyeda. Si Mas Damian ini gacor pak, sumpah dia gacor pak. Ini first time aku dengerin lagu-lagu kayak underground gitu. Ini kalau kata si Samu sih kering ya, tapi kata Samu juga orang-orang yang kayak lagu yang kering gini, dia biasanya lagu-lagu yang berkembang di Jepang gitu, di Japanese. Aku nggak tahu sih Damian ini dia orang Japanese atau gimana, nggak tahu. Tapi namanya sih Damian Anton Oyeda ya. Oyeda bukan Oyeda tapi Oyeda. Jadi dia kayaknya Spanish gitu, orang-orang Spanyol. Tapi gaya lagunya kayak Jepang. Ya nggak tahu lah ya, kayak maksudnya kayak gitulah. Nah waktu sih aku dengerin si Sadness ini, banyak beberapa musik yang aku temuin juga. Dan itu aku cek di ChatGPT, kata dia lagu ini itu genrenya ini adalah black gaze, shoegaze tapi black metal, jadi black gaze. Jujur aku nggak paham, tapi ya udah gitu. Aku ngikutin apa yang lebih, maksudnya si ChatGPT kan juga nggak goblok ya, dia kan baca jurnal, sedangkan aku kan nggak gitu. Ya gitu, itu pertama. Terus mungkin ini ya, tahun 2000 di umur 22 ini aku nemuin rap hip hop Indo yang agak aneh gitu menurutku, yang masih baru di skena hip hop Indo. Itu kayak Poris, Rizky Rahim. Ya Poris sudah ada gengnya itu si Fury Plus. Terus ada Wichigo Sauti, itu sama mereka satu grup namanya Poris juga. Terus Best Boy juga ikut-ikutan, Mardial juga ikut join ke ke skena itu. Nah, rap itu sebenarnya aku mengenalnya dari Rizky Rahim, dan Rizky Rahim ini aku kenalnya dari Bester TV.
Bester TV itu aku kenal dari Black bukan Black ya, Black nih Black nama orang, nama temanku namanya Black. Nah Black nih kayak Bester TV dulu apa ya, flexing sawah 3 hektar atau apa gitu, itu lucu banget. Terus tiba-tiba Rizky Indrahim ada di situ kan, terus anjing ini rapper Rizky Indrahim ini mantap juga nih liriknya nih. Ternyata si Rizky Indrahim ini dia emang suka bikin bercandaan, dan waktu itu kan ada di Rizky Indrahim ini kayak ada si orang namanya Dukun Haji Nawi, alumni stadium kayak gitu-gitu. Dan orang-orang itu ternyata adalah rapper yang beneran rapper di daerah Jakarta gitu loh. Dukun Haji Nawi itu adalah Wijigo Sauti, alumni stadium itu Abim. Ya gak tahu yang lainnya siapa aja, tapi maksudnya kayak gitu. Terus barulah mengenal Poris. Salah satu lagunya yang sangat terkenal itu, yang paling terkenal tuh Siapa Itu Siapa. Nah itu lumayan mantap tuh. Sempet aku recreate juga di Logic Pro, tapi ya gitulah, itu topnya maksudnya. Tapi agak aneh nih ngomongin musik. Akhir-akhir ini aku udah bosen banget sama musik-musik kayak gitu. Udah beneran kayak mereka kan pakai autotune ya, jadi di telingaku sama aja cuy. Wijigo Sauti nih cuman nyeret suaranya nih, terus si Fury Plus tinggi doang gitu. Perbedaannya suara mereka cuman yang satu nyeret, yang satu tinggi. Kalau ada Benz nih, aku nggak, ini Benz sih paling cringe menurutku ya. Tapi kayak si Benz agak nge-growl, jadi kayak sama, tapi satunya nyeret, satunya tinggi, satunya growl. Kayak Pokima lah. Terus aku nemuin baru beberapa hari yang lalu 2 kali trot itu dari Rizky Indrahim, itu kayak bang anjing, sedap boy, alamak sedap boy, itulah. Terus mungkin itu aja ya ngomongin musik. Terus aku juga sempat nanya tentang umur 23 tahun ini di Instagram. Ntar aku cari dulu ya, Q&A, question and answer. Oke. Nah, ini aku udah nge-sortir, tim kreatifku udah nge-sortir pertanyaan-pertanyaan yang udah ditwist dikit biar nggak terlalu umum pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Lagi di fase quarter life crisis, garis keras nggak? Dalam kurung, tiba-tiba tengah malam bengong mikirin masa depan mau jadi apa, padahal besok pagi harus tetap bangun buat survive. Sebenarnya ini pertanyaan lumayan personal dan anjing, masa harus ku jawab sih kayak gini? Jawabannya ya. Maksudnya kayak orang umur 23 tahun yang gak mikir kayak gitu tuh jarang gitu loh. Apalagi di tahun kemarin, kalau misal di 22 tahun aku lebih banyak mikirin ini ya, mikirin kayak anjir aku belum jadi apa-apa, aku belum begini, belum. Nah tapi seiring jalannya waktu, mungkin di November, Desember kemarin udah mulai kelar. Terus masuk ke bulan puasa, itu bulan puasa aku bener-bener damai banget anjing, sumpah itu cuk. Pengen puasa lagi, makanya aku kapan puasa lagi dong gitu, datang lagi puasa please. Jadi quarter life crisis udah kelewat menurut aku sendiri. Tapi mungkin masih ada rasanya, tapi udah nggak seberat kayak waktu kemarin juga. Terus next question adalah gimana rasanya dapat gaji pertama atau uang magang. Nah, gimana rasanya dapat gaji pertama? Ya karena aku udah gaji pertama aku mungkin di umur 21 ya, bukan di 22 ya. Di umur 21 itu aku jadi kayak impulsif buying aja lah. Gajinya duit apa beli apa gitu. Sedangkan di apa yang aku lakukan itu bukan ngejadi, aku nggak beli aset, aku nggak beli apa-apa, nggak nabung, nggak apa. Terus tiba-tiba jadi, kan aku diajarin sama bosku namanya William ya, jadi compound interest gitu. Tapi yang dapat aku bukan compound interest karena spending banyak, ini compound utang anjing. Compound cicilan anjir. Di awal itu kayak ngerasa anjir gue udah punya duit sendiri, tapi abis itu karena apa ya, kayak kalau duitmu cuma 300.000 spendingmu segini, karena duitmu cuma gini. Nah kalau duitmu segini spendingmu segini, kalau duitmu segini spendingmu segini juga naik gitu loh. Itu sebenarnya nggak boleh ya, tapi aku kayak gitu kemarin, jadi agak ya elah gitu ya, kayak ya alah.
Terus habis itu baru ke step dimana yang ini pertanyaan si mas ini, nggak tahu siapa yang nanya nih, kok cuma numpang lewat doang di rekening. Nah habis itu kayak gitu, karena aku beli laptop ini kan, sama aku ada beberapa spending yang ngatur finansial aja yang harus lebih pinter gitu, yes. Dan gitu lah. Umur 22 tapi badan jompo, relate nggak? Baru duduk bentar depan laptop ngerjain tugas atau kerjaan tapi pinggang udah minta pensiun dini. Itu real. Sebelum kantornya pindah ke sini itu real, tapi sekarang udah nggak, karena menurutku lebih luas, lebih nyaman, aku bisa leluasa. Misal aku capek duduk nih, aku bisa jalan ke sini, nyalain lampu, cetek, terus aku balik ke situ lagi, terus aku bisa kencing ke sebelah kan. Dan satu ruangan atas ini kosong, Wak. Ini full buat anak-anak, Wak. Mantap, jadi segitu. Terus kalau misal dan waktu bulan puasa kemarin aku sempat nge-gym, lumayan rajin juga, setiap hari aku nge-gym. Terus ya at least kalau nggak nge-gym di tempat gym, at least aku kayak push up, sit up kayak gitu aku lakukan biar kalau duduk ngedit terus itu nggak capek. Karena aku sempat baca di jurnal, aku lupa jurnal kedokterannya siapa, tapi kalau kamu duduk terus leher kamu pegel-pegel atau pinggang kamu pegel-pegel, itu kamu 40 tahun rematik. Oh, kata dokter Tirta itu, Wak. Terus aku kayak shit, masa aku 40 tahun rematik nih. Jadi ya itulah, harus olahraga bro, gitu bro. Awalnya ya, terus udah enggak. Ya jadi di umur 22 tahun masih aku udah melewati masa-masa di mana rematik, pegel linu, leher kenceng udah lewat bro. Sekarang udah waktunya hidup lebih damai, lebih bahagia aja gitu. Next question, lihat temen seumuran udah ada yang tunangan atau dapat loker mentereng, lu tipe yang congrats ya atau malah makin FOMO? Jawabannya adalah congrats ya, karena aku sebenarnya basically nggak peduli. Jadi kayak even though dia dapat duit banyak, dia kerja di BUMN, dia kerja di Kementerian Agama gitu, nggak peduli. Ya udah kayak ya bagus, lanjutkan. Malah di caraku berpikir aku nggak bersaing, aku kayak apa ya, ada rasa kayak ya kalau Anda terkenal dan Anda banyak duit, pekerjaanmu bagus, bagilah pekerjaan ke aing gitu. Apa kayak proyek apa gitu, nih ku garap editannya gitu, aku jadi kreatif agensinya di situ, mungkin apa itu tim apa bikin poster atau ngeditin video ucapan selamat ulang tahunnya juga boleh gitu kalau emang company-nya bagus ya. Ya gitu sih. Aku bukan tipikal orang yang FOMO banget, tapi aku impulsif gitu. Dan di umur 22 tahun ini aku udah nggak begitu impulsif sih, tapi ya itulah, itu impulsif banget malah 22 tahun. Tapi di akhir-akhir ya, di kayak November, sebelum November itu apa, Oktober. Nah Oktober, November, Desember ini udah nggak impulsif, karena aku ngerti kalau duitku nggak cukup banyak lagi untuk impulsif, jadi aku harus berhemat gitu. Nah, oke, gitulah. Next question, ngerasa udah dewasa beneran atau sebenarnya cuma bocah dengan saldo ATM yang dipaksa mandiri sama keadaan? Sebenarnya aku belum ngerasa dewasa sih, aku masih ngerasa aku tuh bocah gitu lah. Aku masih ya low-key aku ngerasa kalau aku udah dewasa, karena gini, aku berdiri di kakiku sendiri, aku bekerja, aku dapat duit, dan duitnya harus aku putar sendiri. Ya orang tua aku masih ngasih duit sih, tapi kayak aku harus mengatur duitku sendiri juga kan. Nah di situ aku ngerasa aku udah dewasa. Tapi karena pengalamanku nih sangat-sangat kecil banget, pengalamanku kalau dibandingin sama bos-bosku yang ada di sini, orang-orang yang lebih tua, bahkan mungkin teman-teman seumuranku juga lebih banyak pengalamannya. Contoh si Ian Hadian Arya, itu pengalamannya lebih luas dong pasti. Samo pasti pengalamannya luas banget. Aku nggak tahu seluas apa, tapi ya pasti luas deh. Ntar revisi Pak. Nah lanjut dulu lah. Ya kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku masih bocah karena pengalamanku masih dikit banget. Ngomongin tentang pengalaman ini, aku biasanya kan orang tergesa-gesa untuk nyari pengalaman kan, kayak cobain aja, cobain. Nah di situ aku nggak suka untuk mencoba hal-hal yang menurutku nggak penting, walaupun itu dalam hal kesannya itu kayak yaudah coba aja dulu, masih muda juga kan, umur masih panjang. Ya nggak mau, ngapain gitu loh. Misal kan apa ya, slogan catchphrase-nya si Nike kan just do it. Ya just do it. If kalau yang dilakukan itu bad, ya udah jangan do it lah.
Kalau orang lain udah pernah do it dan itu bad, ya udah nggak usah dilakuin gitu loh. Nah, aku ngerti hal itu dari orang-orang terdekatku, misal si Bang Ghazali, si Bang Yuda, atau Bang siapa lah di sana, Bang siapa atau temanku siapa gitu, kayak jangan gini tuh. Ya udah, oke, good. Terima kasih atas informasinya, saya tidak akan melakukan itu gitu. Atau misal nih, ada temanku yang dia kayak dia anak motor balapan pakai ban cacing, knalpot racing. Nah, terus dia tabrakan, kepalanya kepencing gini kan, kayak oke, I'm not going to do that. Nah gitu, aku nggak kepo juga atas beberapa banyak hal. Dan karena hal itu, misal aku memiliki 5 poin yang harus aku capai di umur 23 tahun. Karena aku orangnya ya udahlah ya, dari 5 ini aku pilihin tep. Oh ternyata yang penting cuma 1 doang nih, ya udah 1 doang aja yang ku ambil, yang ku kejar 1 aja, nggak usah 5-5-nya, itu lebih damai aja gitu. Ya orang ngapain harus ini kampus diri bro, damai aja hidup tuh, damai, minum teh, minum kopi, kerja pulang minum kopi lagi, kayak gitu ya, hidup tenang-tenang aja. Definisi healing versi lu sekarang itu apa? Masih sanggup nongkrong sampai subuh atau mending tidur seharian tanpa ada yang nge-WhatsApp? Nah, healing ini beda-beda. Kadang aku butuh banget keluar rumah untuk ngobrol sama orang, karena energiku pasti harus ada yang keluar. Karena kalau nggak keluar aku bakal capek sendiri, stres juga. Aku ngobrol sama laptop. Nih misal aku nih main laptop nonton Gofar Hilman nih, Green Boys bang, 2 jam gitu, 2 episode. Udah. Abis itu apa lagi? Main TikTok 1 jam 2 jam. Udah, terus apa lagi cuk? Aku nggak mau spending waktuku sebanyak itu untuk doom scrolling, terus untuk hal-hal yang menurutku nggak jelas gitu. Jadi misal nih lagi nongkrong, aku pasti adalah orang yang nggak pernah pegang HP, karena ya nggak suka aja pegang HP gitu. Bukan karena HP ku jelek atau kenapa, aku emang lebih suka ngobrol aja gitu. Itu di umur 23 tahun nanti mungkin aku bakal lebih sering megang HP, karena ya kehidupan makin sibuk boy. Next lah ya. Lagi rajin investasi atau malah rajin self reward berkedok boros? Jujur aja kita nggak bakal bilang-bilang kok. Ya kan di video mas, anjing kan nih di record. Lebih rajin sekarang self reward, tapi aku harus ngontrol self reward itu sendiri gitu loh. Maksudnya gini, aku nabung, tapi nabungnya tuh ya ala kadarnya. Jadi aku masih ada sisa duit untuk having fun. Misal harusnya aku ngetone duit 20.000 ki mangan sedino, tapi nek dewasane aku mangan sedino 20.000 maksudnya 20.000 kali loro kan 40 ngono lho maksudnya. Nah, daripada aku spending duit 40.000 sedino ge mangan tok iki, mending aku spending 20.000 tok. Dengan cara apa? Dengan cara aku masak sego, terus 10.000 ini tuku lawu, wis mari. Nah, 20 ini ge apa? Tuku gitar, Pak. Wis enteng jawaban. Nabung ae, Pak. Ngon gitu ya. Kalau enggak ngerti bahasa Jawa, mampus. Kalau lu bisa balik ke umur 18, ada enggak satu keputusan yang pengen lu? Ini kayaknya enggak nyambung deh sama pertanyaannya. Tim kreatif kontol anjing. Ya jawab aja lah ya. Kalau lu bisa balik ke umur 18 tahun, ada enggak yang satu keputusan pengen lu ubah biar umur 22 lu enggak begini banget? Kalau balik ke 18 mungkin aku bakal ngebanyakin waktu untuk nyari kerjaan, nyari pengalaman. Fokus ke straight into the line gitu aja ya. Kayak orang tuh udah baris, sedangkan aku masih nih, misal kayak orang masuk ke pesawat nih, kan lu lihat nih Lion Air di barisannya ini nih, tapi lu masih beli tipat tahu nih, atau beli tahu po di seberang jalan nih, kayak ya elah bang, kayak ngantri aja tuh gitu. Kalau makin lama aku nggak berdiri di barisan ini, bakal makin tertinggal gitu. Itu yang harus aku rubah kalau aku kembali di umur 18 tahun. Ya mungkin itu aja untuk sesi Q&A. Aku pengen bikin sesi terakhir untuk yang harus dirubah di tahun depan. Video ini untuk di umur 24 tahun nanti. Jangan spending terlalu aneh-aneh anjing, sumpah dah. Gini nih, 22 tahun. Ingat gak, kok ngebudget duit kopi 1 juta? Itu buat apa? Mending 1 juta duit kopi itu, ya baterai habis, Wak.